Oke, Assalamualaikum. Saya Dipras di doyobanget.com dan saya akan menerangkan beberapa hal mengenai produk kita. Ini adalah Vmix. Kita menggunakan Vmix Trial 24.0.052 64 bit ya, karena menyesuaikan Windows-nya. Dan kita ini menggunakan LCD 15,6 in. Di atasnya ada tele lag ini nanti dipasang di atas kamera. Tujuannya adalah supaya tahu kamera mana yang dipakai. Misalnya kamera satu yang dipakai, dia akan nyala di merah, lalu hijau ini adalah standby. Nah, ini misalkan kamera 4 kayak gini, yang standby misalkan kamera 2 ini standby, siap-siap, lalu dieksekusi kamera 2. Jadi tujuannya seperti itu. Dan kita menggunakan keyboard ini kita sudah set sebagai setting perpindahan kamera. Jadi kamera 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan di atasnya adalah sub ya, atau previewnya 1, 2, 3, 4. Previewnya di sini, mainnya di sini. Ini secara sistem kerja dari telenya, karena ini kita posisikan di atas ini, kita demokan seperti itu. Dan tele lag ini sudah kita setting di dalam Vmix ini. Jadi misalkan kita keluar dulu ya, karena sudah kita sudah set misalkan di sini ada klik Vmix, kita klik di sini, sudah kita setting semuanya, tampilannya sudah, sama tele lagnya juga sudah, shortcut yang ada sebagai keyboard ini juga sudah bekerja seperti itu. Dan kawan-kawan, kalau misalkan ini kan Vmix ini untuk mixer ya, atau switcher secara digital ya, dan sekaligus bisa recording, bisa streaming. Nah, kalau misalkan ini dibikin editing, misalnya dibuat editing atau dibuat kerja lain atau interface lain yang masuk di USB, tentunya port dari telenya akan berubah. Ada yang berubah, ada yang enggak. Kalau misalkan teman-teman menggunakan ini hanya sebagai sistem kerja saja, untuk switcher saja, itu ya nggak usah ngerubah. Tapi ketika teman-teman nanti memasukkan printer lalu memasukkan interface lain USB, kadang berubah COM-nya. Nanti kita akan cara setting manualnya kalau misalnya berubah, kita akan ulas, nanti kita kasih link buat teman-teman yang sudah order di kita. Di sisi ini adalah sisi in-out perangkatnya. Kalau kita jelasin, di dalam ini kita pakai prosesor Core i5 generasi 10. Mainboardnya kita pakai mainboard yang workstation untuk kerja, mini ATX, micro ATX. VGA-nya pakai 2 GB. Ini VGA-nya kita ada output DVI ya, sama ini adalah HDMI-nya nanti bisa masuk di screen. Dan yang ini adalah VGA ini, kenapa kok nggak kita sambung di dalam? Bisa sebenarnya disambung di dalam, cuma karena untuk mempermudah, kadang monitor yang kita pakai ini kurang besar, misalnya kurang nyaman karena ini 15,6 in. Teman-teman bisa ngerubah dengan menggunakan LCD eksternal yang besar, misalkan karena ini untuk di studio. Nah, bisa dilepas di sini lalu diganti seperti itu. Lalu ada tombol warna kuning, ini adalah untuk power sekaligus sebagai lampu indikator powernya. Lalu yang sedangkan di bawah ini adalah reset ya. Ini sekaligus lampu HDD ya, yang terjadi jadi kadang klip gitu. Kita jelasin tadi prosesornya pakai Core i5, lalu mainboardnya kita pakai model workstation, lalu mini ATX, micro ATX, lalu RAM-nya kita pakai 8, tapi masih ada load-nya ya, masih bisa dipasang lagi 3 lagi ya, jadi ada 4 pot ya, 4 slot untuk RAM, jadi masing-masing kita kasih 8 GB, nanti teman-teman bisa nambah lagi. Lalu yang berikutnya
Ini adalah inputnya, kita pakai input SDA. SDA ini karena murah, kabelnya bisa panjang banget, bisa 100 meter nggak ada masalah, dan minim trouble dibanding HDMI. Jadi kita pakai input HDMI 4 input ya, SDA SDA 4 input, dan ini satu cut di PCIe generasi 3, PCIe X4. Jadi bisa convert data sekitar 20 giga per second, jadi memang butuh besar. Dan ini sudah support FHD 50 atau 60p, jadi ini udah kenceng, smooth ya. Lalu ada kipas di sini. Kipas ini tentunya kipas untuk mengeluarkan panas dari dalam. Dan soket bawaan dari mainboard ini ada HDMI, ini nggak kepake karena sudah ada VGA eksternal, jadi HDMI nggak kepake. Lalu ada display portnya, ini juga nggak kepake. USB Type C, Type C ya, Type C juga ada. Lalu 4 USB versi 3 dan 2. Jadi ini bisa digunakan teman-teman kalau misalkan menggunakan. Kalau misalkan inputnya kalau input dari VMix ini bisa kita menggunakan audio in ya. Audio in itu warna hijau, biru ya. Kalau yang hijau adalah speaker untuk Phones, yang merah adalah mic, yang input biasanya biru. Nah, inputnya ini bisa disambung dengan kabel audio stereo ya, yang pasti harus groundingnya harus bagus supaya anti noise ya, anti ground, anti dengung juga. Nah, untuk misalnya teman-teman yang sudah pro di bidang kayak gini, saya sarankan pakai USB interface-nya digunakan audio. Jadi kita menggunakan soundcard audio lagi. Soundcard audio lebih bagus. Soundcard audio itu ya mixer audio yang merubah dari analog menuju digital. Digitalnya masuknya interface USB, itu lebih bagus, saran saya seperti itu. Kalau memang teman-teman profesional ya menggunakan ini di event-event. Ini untuk apa namanya? In-out-nya ya, lubang-lubangnya seperti itu. Kita ke sisi yang satunya lagi. Nah, sisinya lagi. Di sini kipas power supply, tetap masih ada kipas power supply-nya, modelnya kipasnya di dalam lalu keluar ya melalui sini lubang ini. Dan ada tombol on off-nya, ini 400 watt pure ya. Jadi cukup bagus, dan kita juga menggunakan low watt dari VGA-nya, jadi VGA tidak membutuhkan power lagi karena memang VMix yang model slim kayak gini kita tidak membutuhkan ruang untuk hardware yang besar. Kipas ini kipas tambahan, di belakang kipas ini itu ada SSD ya, SSD-nya ya tadi belum dibahas. SSD-nya kita pakai 240. Sebenarnya bisa SSD, bisa M2. Kalau M2 kita pakai yang 120 GB. Kita pakai SSD, jadi SSD-nya 240, lalu hard disk PC atau HDD itu 1 tera. 1 tera, RPM-nya tinggi, jangan khawatir. Dan hard disk-nya tidak pakai hard disk yang KW ya. Teman-teman kadang kalau beli hard disk kadang yang KW atau hard disk untuk CCTV ya, jangan. Nanti kalau buat recording jadi bisa bermasalah nanti. Kita ganti ke belakangnya coba. Nah, ini belakangnya ini masih akrilik, belum kita copot. Jadi semuanya itu modelnya akrilik, kita itu akrilik yang di luar dalamnya kan masih ada ininya, kertasnya. Tapi yang kita kletek biasanya yang di luarnya, yang dalam saya biarin. Ya, ini juga akrilik tapi di belakangnya itu ada casingnya, plat ya. Jadi cukup kuat untuk menyangganya. Jadi tidak hanya akrilik saja. Nah, ini teman-teman bisa kletek aja nanti kalau yang order dari kita. Kalau mau transparan ya dikletek luar dalam gitu. Kalau saya sih suka yang luar aja biar nggak begitu kelihatan ya yang di dalam. Nah, itu tampilnya kayak gini. Ini ada tempat untuk membawanya, cukup ringkes, dan ini kecil sekali. Coba teman-teman tekan tangan saya, ini kecil sekali. Kita akan menuju ke bagaimana cara mengoperasikannya, masuk ke VMix-nya. Kita akan bahas secara detail. Tapi basic penggunaan VMix. Bagi teman-teman yang sudah bisa skip videonya. Kita lanjut ke VMix.
kita buka. Di sini ada klik Vmic yang kita sudah siapkan, tinggal klik aja. Kita menggunakan Vmic 24.0.0.52. Dan karena sudah kita setting, jadi langsung muncul seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah tiny lag ya. Tiny lag-nya ini tetap tidak akan bergeser atau berubah, settingannya tetap sama. Tetapi kadang kalau teman-teman menggunakan komputer atau Vmic sistem ini tidak hanya untuk multicam saja, tapi kadang juga untuk printer, kadang masukkan interface USB yang lain, terkadang berubah. Nah, kalau terjadi perubahan karena penggunaannya yang non dari yang kita tentukan ya, harusnya kan menggunakan hanya untuk Vmic saja. Ternyata ada interface lain yang masuk, komnya berubah. Nah, yang perlu diperhatikan misalkan tiny lag-nya nggak nyala lampunya, nggak connect, nanti akan kedip-kedip warna biru ya, kedip-kedip di receiver-nya. Ada receiver 4-nya itu akan kedip semua. Nah, untuk menanggulanginya, kita klik di sini, lalu di tiny lag. Nah, yang benar adalah connected-nya ini warna hijau. Ini komnya cuma satu karena interface-nya yang masuk, yang membutuhkan driver ya cuma satu. Tidak butuh. Ini hanya kita pakai hanya keyboard mouse saja. Jadi yang COM portnya hanya 3. Beda nanti kalau teman-teman menggunakan untuk ngeprint atau untuk scanner dan lain-lain yang menggunakan driver yang lain, kadang COM-nya bisa bergeser, berubah nama. Nah, yang dari settingan kita COM 3 saja, klik di sini ya, tetap sama connected. Ini nomor 1. Settingannya kayak gitu caranya. Ini 2, 3 dan 4. Ini sudah connect tanpa membutuhkan settingan apapun. Nah, ini kita sudah ada input 1, 2, 3, 4 dan ini settingannya sudah kita atur ya, 1920 kali 1080, frame rate-nya 50p. Ini sudah cukup bagus sekali smooth ya, karena kalau kita setting yang agak rendah, misalkan dibikin frame rate-nya 25, itu ya memang ringan ya, untuk hanya video yang pidato saja, misalkan gambar yang tidak bergerak, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk gambar yang butuh pergerakan atau moving kamera, itu akan terlihat tidak smooth ya, tidak lembut ya. Yang kita butuhkan kan smoothnya itu, jadi kita bikin 50 walaupun agak tinggi. Tapi nggak masalah, ini tetap totalnya masih 3% ya, masih ditoleransi sekali karena kinerja komputer dari 100% hanya dipakai hanya 4 ya. Nah, yang dipertanyakan kemarin, apakah record sama stream sama settingannya? Tentunya berbeda karena ini bukan Atom, mini Atom mungkin sama ya settingannya. Kalau ini kan enggak. Jadi yang pertama kita harus setting adalah di recording ini. Recording ini ada AVI, ada WMV, ada WMV streaming, MP4. Yang pasti kita cari yang paling familiar ya, yaitu setting yang kita ambil setting satu saja ya. Jadi ini bisa setting 2 sekaligus. Kita setting MP4 aja, lalu profilnya pakai 264. Bitrate-nya bisa dirubah, tapi kalau saya hanya kebutuhan untuk untuk di upload di YouTube atau untuk data buat konsumen, saya bitrate-nya pakai 8. Nah, untuk frame rate-nya, kenapa saya pakai 25? Karena ini recording ya, bukan input. Kawan-kawan kalau misalkan mau untuk dikasih ke konsumen, itu kalau saya menggunakan PAL 25p, tidak terlalu berat ketika diputar di TV atau di player dari konsumen. Yang kedua, filenya tetap akan lebih kecil ya dibanding file yang kita akan bikin PAL 50p. Ini besar ya, tergantung kebutuhan sih. Kalau saya hanya 25 saja karena butuhnya videonya kenceng dan recordingnya tidak begitu berpengaruh ya. Beda dengan input ya, kalau recording nggak terpengaruh, PAL 25 atau berapapun masih tetap smooth ya. Kita bikin 25 dan kita tempatkan file name-nya ini. Nah, ini kita sudah coba kemarin recordingnya, kita pakai data 2
Rack Vmix. Jadi ini kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah C, D, E. C adalah sistem, kita pakai SSD 240 GB, 24 GB saja ini tanpa kita partisi. Lalu yang 1 tera kita 1 tera hard disk kita jadikan 2, yaitu data 1 sama data 2. Data 1 ini ada master, nanti mungkin data-data yang dibutuhkan pada waktu streaming atau editing ya. Lalu yang data 2 ini saya kasih folder namanya Rack Vmix, saya masukkan di sini kemarin. Coba kita buka. Ini hasilnya kemarin. Ini setting belum kita setting kameranya ya, kamera auto kayak gini. Coba yang pergerakan ada enggak yang kemarin? Nah, ini pergerakan. Ini kameranya juga settingnya auto kemarin. Ini hanya ngetes performa kemarin. Nah, ini kita bisa delete dulu karena sudah nggak kepake. Tetap nyimpennya di sini, capture file name-nya saya biarin, nanti akan menyesuaikan dari tanggal, bulan, tahun, sama jam biasanya seperti itu. Oke. Yang perlu yang saya setting yang biasanya adalah audionya saya biarin 128 biar default aja, bitrate sama audio bitrate-nya. Nah, ini minute-nya ini kita setting bisa. Kalau non ini dia akan jadikan folder bukan folder, filenya itu ya jadi satu. Foldernya filenya hanya satu lonjoran gitu ya. Lonjoran misalkan liputan 5 jam ya 5 jam. Ketika ada korup, ketika ada terjadi masalah, error atau masalah apa, kita cancel atau kita klik, filenya akan hilang semua, akan rusak semua. Nah, ini bisa tapi teman-teman bisa menggunakan cara lain ya, bisa menggunakan MPEG 2 ini. Kalau MPEG 2 dengan size yang sama, size-nya yang bikin Full HD misalkan, size yang sama, ini dia ada toleransi. Jadi filenya lumayan aman kalau pakai MP4 ini, MPEG 2 ini. Jadi ketika terjadi masalah, dia akan men-stop pada waktu terjadi masalah itu, dan selanjutnya aman gitu ya. Tapi kalau saya suka MP4 biar langsung nggak sah di convert lagi kalau kita kebutuhannya ini di media sosial, butuh upload ya. Jadi menitnya ini kita bikin 60 menit kalau saya. Ini boleh teman-teman ganti, terserah. Kalau saya 60 menit, kenapa 60 menit? 60 menit kan 1 jam ya. Jadi saya butuh video walaupun durasinya 5 jam, saya butuh video 1 jam diselamatkan, 1 jam diselamatkan, 1 jam diselamatkan. Artinya saya nggak khawatir video tadi yang misalkan ada error di sekian, video yang tadi ya sudah terselamatkan karena sudah terrekod dan sudah bisa kita copy. Ketika proses kayak gini kita bisa copy file menggunakan flash disk ya. Misalkan mau diedit langsung misalnya di tempat, atau untuk supaya ngopinya cepat gitu ya, daripada nunggu nanti kelamaan, bisa langsung proses karena sudah kepotong per 60 menit. Kalau saya 60 menit ini kita oke nih, jadi nanti kepotong satu filenya. Selanjutnya kalau sudah recording ini sudah ke setting, kita tinggal nanti ketika proses memasukkan kamera, proses Vmix ini kita tinggal klik record kayak gini aja, merah ini artinya nggak ada problem, bagus ya. Nah, ini ngerekod. Nah, kalau enggak kita stop. Lalu yang berikutnya eksternal ini bisa dipakai ketika kita misalkan mau ekspor Vmix ini menuju ke Zoom misalkan atau aplikasi lain. Kalau ini tidak, jadi saya nggak butuh itu. Butuh multi-recorder juga nggak kepake. Kalau sistem ini yang dipakai konsumen yang biasanya adalah recording sama streaming ya. Kalau streaming klik di sini pengaturannya. Ini ada pengaturan 1, 2, 3, terserah teman-teman mau. Ini yang ini sudah kita isi ya, yang misalnya pakai 2 aja ya. Nah, ini ada macam-macam, ada stream multi bitrate, ada custom, lalu ada Ustream, Vimeo dan lain, ada YouTube Stream New ya, ada YouTube Live dan lain-lain. Facebook ada enggak? Facebook ada. Tapi biasanya saya suka setting manual. Kalau misalnya teman-teman mau streaming 2 platform sekalian, ya udah
Yang pertama kita setting YouTube, yang kedua kita setting apa, yang ketiga kita setting apa, itu bisa. Sekali start all artinya streaming semuanya. Yang pasti data yang teman-teman pakai juga harus kuat ya untuk membackup aktivitas 3 streaming. Kalau misalnya streaming membutuhkan sekitar 5 mega upload ya misalkan, ya harus butuh 15 upload gitu dengan data upload ya, bukan download ya, karena proses streaming yaitu upload ya, bukan download. Kalau misalkan menggunakan internet yang up to itu biasanya ya, misalnya 20 mega up to itu 20 meganya itu biasanya adalah download, uploadnya cuma 3 atau 4, jadi nggak kuat ya, harus satu platform aja. Kita misalnya menggunakan satu custom aja, manual, URL-nya kita masukkan. Biasanya kalau kita streaming kita tunjukin bentar ya, pelan-pelan aja ya. Nah, kita misalkan buka YouTube, ini YouTube yang coba-coba ini ya, kita buka. Oh ininya belum masuk internetnya. Coba kita masukkan dulu internetnya. Kita pakai ini ya, wireless stick ya. Kita kasih nanti temen yang pesan ini, kita kasih wireless stick. Ini kita sudah tancap. Jadi selain menggunakan LAN juga bisa menggunakan USB WiFi nya. Kita pakai, klik di sini. Ini di banget. No internet ya. Kenapa no internet ini? Oh, sudah connect. Kita tes dulu speednya berapa. Tes speed. Mana tes speed? Biasanya kalau kita tes speed itu tes speed CBN ya, Jakarta aja ya, tes speed CBN. Jadi ke server Jakarta, cbn.id. Coba kita tes meleter aja. Sekalian saya buka YouTube sambil nunggu. Ini kayaknya kok agak lama ini ya. Oh, ini koneksinya agak sedikit kurang baik ya mungkin ya. Coba. Yang penting stabil ya teman-teman ya. Oh, YouTube-nya sudah. CBN-nya kita klik, kita tes dulu. Ping-nya 15, nggak masalah. Ini downloadnya dapatnya 8 ya, 9 10 giga. Nah, ini yang penting adalah uploadnya ini. Uploadnya ini nanti sebagai acuan ya buat teman-teman harus setting berapa. Kalau bisa jangan dimaksimalkan, jangan dibatas limitnya, tapi harus di bawah limitnya ya. Ini 9. Jadi yang pertama ya, kita cek di sini, kita kita halaman muka di sini. Nah, ini YouTube tab streaming ya. Kita bisa edit di sini judul-judulnya. Nah, ini judulnya bisa diedit. Misalkan tes Vmix portable, iya banget. Deskripsinya ini hanya tes gitu ya. Uji coba streaming menggunakan Vmix. Ini Vmix trial, jadi cukup aman ya dan nyaman karena resmi 60 hari, artinya 2 bulan, dan kita bisa ganti dengan memasukkan user dan password baru ya. Dan yang pasti kita udah nyoba 2 tahun ini aman. Nanti teman-teman yang order kita, nanti kita kasih link untuk caranya membuatnya, cara untuk registrasi ya.
kalau misalkan teman-teman di YouTube bisa menggunakan pagar, misalkan live streaming ya, live stream pagar, misalkan acaranya apa, misalkan acaranya musik konser, musik aja ya, musik live boleh, mungkin acaranya musik, ini salah ya, mungkin acaranya live streaming musik terus konser. Sudah di publik ya, biar orang tahu semuanya, kategorinya hiburan. Nah, ini upload thumbnail ya, thumbnailnya ini gambar yang disiapkan dulu sebelumnya, saya nggak ada. Coba misalkan thumbnailnya kita buka apa ya, tinggi banget, coba ya. Lalu playlistnya, ini list kayak kalau di komputer itu kayak folder gitu ya, folder atau data kita dalam YouTube. Listnya apa, ini misalnya listnya musik ya, buat baru aja musik gitu ya, musik live, lalu dibuat. Nah, musik live muncul, selesai. Tidak untuk anak-anak. Streaming ini berisi promosi berbayar, tidak ada berbayar. Izinkan segmen otomatis boleh. Nah, ini sudah buka ya starternya. Saya langsung aja di sini, logo DIY banget atau DIY banget ya, ini kita sudah punya sini. Nah, misalkan kita post di sini, kita save aja, save as ya, kita di download. Oke, kita tadi masukkan. Nah, gambar ini harus disiapkan di panitia biasanya, atau kita bikin sebelumnya ya, yang penuh ya, dibikin widescreen. Terus bahasa streaming ini bisa, boleh diisi boleh enggak. Kalau mau diisi ya bahasa Indonesia. Ini judul dan deskripsinya bahasa apa gitu ya, tentunya bahasa Indonesia. Udah nggak ada tanggal dan lain-lain, lisensinya oke, simpan aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ya, namanya URL streaming, kita salin kayak gini. Biasanya URL itu sama semua kalau YouTube, kecuali URL kita perbarui ya. URL-nya di sini kita paste sama kan. Lalu yang paling penting adalah ini kunci stream atau stream key, kita salin. Dan enaknya kalau YouTube ini dia sama terus ya, sama terus. Jadi kalau kita setting dalam satu channel, ya usah kita setting berulang, kita setting di awal aja. Lalu yang berikutnya, quality-nya kita sesuaikan dengan kekuatan internet kita. Kalau tadi kita speed test adalah 9 mega, kita buat yang 2 Mbps, atau kita bikin Full HD ya, coba ya. Yang Full HD kuat atau enggak saya nggak tahu, coba. FHD 4,5 ya, tweet ya, yang pakai H264 aja ini. Sebentar kita cari yang 6 mega ini ya. Oh, ini 4,3. Ini 3 mega. Coba yang ini ya. H264 1080p 3 mega. Klik di sini. Kalau sudah kita oke, karena ini kosong semua, boleh kita save di sini, save and close. Nah, kita sudah ada settingannya. Mana vmix-nya? Oh, ini. Coba kalau ini kan nggak ada video yang kita tes ya, belum kita masukkan videonya. Kita input video dengan cara ini ya, masukkan video. Oh, nggak ada ya di sini ya. Misalkan kita coba title 1 aja ya. Misalkan ini kita klik di sini. Nah, ini bisa dirubah juga ya. Kalau ini saya biarin, misalkan nah seperti ini. Ini bisa dirubah
dengan cara title editor ya. Headingnya bisa dikasih judul konser. Dan di Vmix ini banyak yang jual template ya, original template, lalu ada virtual template juga ada yang banyak yang jual. Jadi sangat kaya sekali, dan kita juga bisa bikin deskripsinya. Ini misalkan konser akbar bro. Tinggal gini aja ya. Jadi ini kayak model dalam Photoshop ya, kayak layer ya, layer 1, 2, 3, 4. Ibaratnya ini layer pertama ya. Saya harus numpuk di layer pertama ya, harus kita di layer keduanya, di atasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oh, ini ada video. Ini apa, musik ya? Ini download juga, saya masukkan di download aja, nanti bisa dihapus. Ini tinggal narik aja ke dalam sini, kita tarik aja, kita tekan. Nah, ini tinggal kita play aja. Mana nggak ada videonya? Oh, ada videonya. Nah, ini supaya jadi ke sini boleh ditarik kayak gini, atau dia jadikan nomor 1. Jadi nomor 1, nomor 2. Ini audionya saya matikan biar nggak kena copyright audionya. Jadi kayak gini. Nanti kita coba untuk live streaming nih ya. Kita live streaming aja. Kita live streaming kan, tinggal tekan aja live streaming kayak gini, dia sudah terkoneksi. Karena tadi udah kita setting. Ini 1080 ya. Kita sekaligus untuk kita record. Ini kinerjanya 16% dari 100% kinerja kamera. Ini record sama stream. Ternyata beda, tadi recordnya tadi tak bikin 25. Yang streamnya ini tadi berapa saya lupa. P ya. Coba kita lihat di ininya. Nah, ini sudah nyala. Tentunya ada buffering, sistem buffering itu enggak langsung, jadi ada delaynya. Jadi video yang terupload atau streaming tentunya akan lebih sedikit lambat, bukan lambat, delay ya waktunya. Nah, ini lancar sekali kan outnya, kayak gini live streamingnya. Hasilnya kayak gini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita cek ini merah, artinya steady ya. Merah ini bagus untuk backup datanya, sangat-sangat bagus. Kalau kuning biasanya agak menurun, ngedrop gitu. Kalau hijau parah gitu ya. Jadi kalau merah kayak gini, wah tenang, kita sebagai streamer, wah mantap. Kualitas gambarnya ini kurang bagus, yang ini karena ini download ya, downloadnya 720 dari YouTube, jadi gambarnya kayak gini. Kalau kita kamera gimana? Coba kamera John. Ini sudah tertancap kamera 4 ya. Kita coba 3. Oke, nyala, terus 2. Yang terakhir 1. Ini kondisi mendung. Di sini habis hujan, ini jadi masih mungkin gerimis kecil-kecil nih ya. Jadi lightingnya kurang bagus, gelap. Yang paling penting saya perlihatkan orang jalan sama bendera yang melambai-lambai, itu artinya ini tidak gambar, tidak snapshot atau tidak gambar mati atau foto ya. Oke, gitu aja kawan-kawan, gitu aja secara sederhana singkatnya. Lebih detailnya nanti kita akan privat lebih lanjut bagi kawan-kawan yang ingin minat pelatihan Vmix yang lebih lanjut lagi, bagaimana kita membuat logo, bagaimana kita membuat screen career-nya, animasi, lalu bisa komunikasi dengan WA, chat video dan lain-lain, termasuk juga bagaimana cara mengoneksikannya ke Zoom meeting atau beberapa out yang kita olah lagi. Jadi Vmix ini sebagai hostnya, nanti kliennya juga bisa dibuka di OBS atau di Zoom atau dimanapun, bisa banyak, nanti ada kelasnya sendiri. Saya Dipras, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.